Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun recordingan terbaru ya. Tepatnya ini kan memasuki bulan baru ya, yaitu bulan Februari ya. Masih di tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema, kebenaran apakah yang akan terungkap. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap tentunya memasuki bulan baru yaitu bulan Februari. Kalau tanggalnya saya mulai pertanggal 2, tanggal 3 sampai batas waktu tanggal 4, tetap di 3 hari ke depan, harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti bagaimanakah hasilnya silakan ditonton ya, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya sobat, itu semuanya bersifat general ya, bersifat prediksi ataupun terawang ya, artinya energinya itu luas mengacak. Saya nggak tahu nama kalian ya, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi dengan saya ataupun privat dengan saya ya. Ketika kalian konsultasi secara pribadi, kalian akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat. Karena alhamdulillah sampai saat ini pun masih banyak sekali yang konsultasi. Next, lanjut sahabat ya, setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Taurus. Di sini ada zodiak Leo, artinya Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat dulu untuk asmara Leo 3 hari ke depan. Leo, untuk asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk King of Pentacles, ada raja duduk ya, sedang memandang koin sama membawa tongkat. Dikonfirmasi sama kartu 6 koin, itu ada 3 orang dikelilingi 6 koin ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo ya. Ini kelihatannya banyak dari beberapa sahabat Leo itu yang terkadang adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran ya, yang adanya suatu harapan-harapan,
akan hal kestabilan, entah itu secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Nah, terkadang kalian demikian gitu loh. Jadi ingin adanya suatu kalian tuh ingin merespon adanya suatu hal-hal kepositifan itu bagaimana agar bisa terjalin, agar bisa tercapai di mana kalian menjalani hubungan asmara dengan pasangan. Itu yang kalian inginkan, adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 Pentacle. Artinya apa? Artinya di sini sebetulnya sahabat Leo itu bisa ya untuk istilahnya itu untuk bisa mencapai ke arah sana gitu loh. Dalam arti untuk mencapai ke arah kestabilan yang sudah saya sebutkan tadi. Sebetulnya kalian bisa gitu. Cuman di sini sahabat Leo disarankan apapun itu ya, kalian harus bisa menyeimbangi pasangan, harus bisa menyeimbangkan ya. Contoh, misalkan kalian mau menasihati ya, sering saya mengatakan ketika kalian mau menasihati, nah suatu saat pasangan kalian itu mau menasihati kalian, nah kalian harus terima di situ. Nah, jadi ketika kalian mau menasihati terus kalian tidak mau dinasihati, nah itu kan nanti itu kan namanya tidak ada keseimbangan. Nah, akan timbul rasa apa ya, istilahnya kurang rasa adil lah, ataupun akan bisa memicu menjadi situasi yang panas. Nah, kelihatannya seperti itu. Jadi sekali lagi ini mungkin masih ada suatu harapan yang baik, harapan yang bagus ketika mungkin asmara Leo sedang bermasalah. Di sini insya Allah tiga hari ke depan akan bagus. Asalkan satu ya, harus bisa mengimbangi pasangan ya. Ketika ada masalah ya selesaikan secara baik-baik. Jangan istilahnya itu jangan saling ego di sini. Letak kuncinya di situ sobat ya. Oke ya, nanti kita deteksi. Kita akan lihat dulu masalah pekerjaan ataupun karir ya. Leo, kartu utamakan muncul petunjuk 7 cup. Itu ada seseorang sedang memandang 7 cup. Konfirmasi sama kartu Ace of Pentacles, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap energi dari Leo ya. Ini bisa dikatakan kebanyakan dari sahabat Leo ini ada suatu apa ya? Ada suatu keinginan yang kuat gitu. Terkadang kalian itu adanya suatu renungan ya, adanya suatu mungkin angan-angan agar bagaimana mencapai pekerjaan ataupun mencapai karir itu ada suatu peningkatan, ada suatu perkembangan. Itu yang sedang kalian inginkan. Cuman di sini saya menangkap masih ada suatu masalah gitu loh. Sehingga apa? Sehingga yang terkadang muncul itu meskipun tidak terkadang ya, yang ibaratnya tuh yang sering muncul itu akhirnya apa? Hanya angan-angan. Nah gitu loh. Seandainya saya bisa bekerja ini, seandainya saya punya karir ini, saya akan bisa senang, saya akan bisa bahagia dan lain-lain. Nah, itu yang sedang kalian rasakan di sini. Jadi sekali lagi ini masih belum adanya suatu kestabilan karena di sini kalian masih adanya suatu angan-angan, itu menandakan bahwa pekerjaan ataupun karir yang selama ini kalian jalankan itu masih belum menemukan kestabilan ya, misalkan pencapaian secara target lah, terwujudnya harapan impian, bahkan keberhasilan kesuksesan ini kelihatannya Leo masih kesulitan karena masih banyak apa ya dinding-dinding penghalang gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, di kartu kontri muncul petunjuk SOP Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini ya bisa saja di sini akan ada suatu harapan yang besar ya. Ada suatu keinginan yang terwujud. Insya Allah kalian ini akan terbantukan oleh semesta asalkan satu ya. Tetap ketika kalian punya angan-angan, punya pemikiran apapun, ketika itu memang kebaikannya untuk stabil, ya segera jalankan. Nah, gitu loh. Jadi intinya jangan selalu dipikirkan, jangan selalu diangan-angan. Nanti itu menjadi sebuah pepesan kosong gitu loh. Angan-angan semu. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya wujudkan karena di sini kemungkinan besar kalian akan ada suatu bantuan dari semesta dan itu akan bisa mencapai apa yang sedang kalian harapkan selama ini. Akan bisa merespon lah. Intinya seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi ya. Kita lanjut dulu di masalah keuangan ataupun rezekian. Leo, kartu utamakan muncul petunjuk The Devil. Ini kenapa ya dengan sahabat Leo ya? Ini sepasang kekasih, belakangnya ada iblis ataupun syaitan ya di sini ya. Ini sepasang kekasih ini kan tampak dirantai gitu loh ya. Ada sesuatu seperti ikatan nih. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles. Ada ratu duduk sedang memandang koin besar. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo ya. Ini kelihatannya sahabat Leo ini apa ya? Banyak yang kesulitan di sini ya. Saya merasakan memang ada suatu energi jahat ya. Ada suatu energi black magic ya, dan itu membuat situasi panas. Akhirnya apa? Keresakan itu terkadang sulit untuk menghampiri kalian gitu loh. Banyak hambatan, banyak sendatan ya. Terkadang meskipun kalian sedang diuntungkan misalkan mendapatkan keuangan pun di sini akan cepat habis. Seakan-akan tidak terasa gitu loh. Tidak tahu untuk belanja apa, belanja ini, belanja. Seakan-akan memang cepat habis gitu loh, tanpa ada suatu pengontrolan di sini. Karena jelas
Di sini kalian ada suatu tembakan black magic tidak bisa dibohongi. Ini akan bisa apa ya? Ini akan bisa merambat kemana-mana ketika tidak di netral. Yang jelas Leo mungkin ya, mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat lancar di 3 hari ke depan ini harap waspada, akan ada banyak hambatan, akan banyak suatu pengejalan-pengejalan, bakal pembatalan-pembatalan. Harap berhati-hati saja, waspada. Nah, bisa saja ketika memang kalian kemarin ataupun dulu belum pernah merasakan suatu kestabilan mungkin ya, kalian masih merasakan keterpurukan, bisa saja di 3 hari ke depan ini belum ada sebuah perubahan sobat. Memang apa? Memang kalian terkoneksi gitu loh. Memang kalian terikat seakan-akan memang ada suatu apa ya ikatan ya di sini ya. Ada suatu black magic lah, kiriman dari orang-orang toksik pihak ketiga yang iri hati gitu loh. Makanya membuat seret lah, serasa banyak hambatan, banyak halangan di seputar keuangan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas karena kartu kartu kalian mengatakan di sini muncul petunjuk Queen of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini akhirnya apa? Akhirnya kalian selalu ada suatu pemikiran, selalu adanya renungan, ingin menjaga sebuah keuangan tapi tidak bisa. Contoh misalkan kalian ingin berkonsentrasi, ingin fokus, saya akan menjaga keuangan saya. Itu pun kelihatannya terkadang masih sulit gitu loh. Terkadang masih ada saja keperluan gitu loh. Lebih-lebih keperluan tak terduga. Makanya saya tadi sempat mengatakan ketika kalian mendapatkan uang pun di sini akan serasa cepat habis. Nah, kira-kira seperti itu karena di sini melambangkan apa ya, ada suatu renungan, kefokusan, kekonsentrasian, adanya suatu kekhawatiran buat kalian kelihatannya di sini karena memang rezeki ataupun keuangannya masuk itu tidak selancar dulu gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Sekali lagi kartu confirm Queen of Pentacles menandakan bahwa kalian ada suatu renungan, masih adanya suatu apa ya, hambatan kesulitan di sini, makanya kalian berfokus di sini. Nah, ketika kalian cuma berfokus sobat tapi tidak ada tindakan untuk menetralkan ini, sama saja nanti tidak ada hasilnya gitu loh. Karena jelas di sini muncul The Devil, ini warning keras untuk sahabat Leo ya. Kira-kira seperti itu, seperti yang saya katakan barusan, ketika mungkin kalian dulu ataupun kemarin lancar, apalagi sempat dijanjikan keuangan di sini, tiba-tiba di 3 hari ke depan jangan kaget ketika mungkin ada masalah yang menghantam, ada pengencelan, ada penundaan. Nah, yang di poin kedua, ya sekali lagi ketika mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat mengalami keterpurukan, sulit bangkit. Nah, di 3 hari ke depan di sini juga sama gitu loh, semakin parah di sini. Karena memang kalian diberi petunjuk ini bahwa memang di dalam diri kalian, di dalam kehidupan kalian, terutama di faktor keuangan, adanya suatu penyumbatan rezeki. Ada suatu hambatan memang bukan alami dan itu black magic, harus di netral ya. Biar tidak semakin terpuruk ini Leo. Saya menangkap di sini Leo banyak yang kesusahan, yang terpuruk sekali di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Oke ya, setelah alhamdulillah setelah saya deteksi secara penerawangan kebenaran yang terungkap di faktor asmara, kelihatannya apa ya? Kelihatannya di sini Leo ya masih dikatakan masih cukup aman lah. Ya. Meskipun tidak semua Leo ya, cuman sekali lagi komunitas terbesar Leo ini aman. Ya, jadi ketika mungkin kalian masih ada masalah, masih ada suatu keterpurukan, susah mencapai target, ini kelihatannya hanya sebagian kecil saja yang mempunyai zodiak Leo yang kena hantaman suatu masalah. Kalau di sini kelihatannya di 3 hari ke depan ini komunitas terbesar kebanyakan Leo akan diuntungkan. Mungkin dulu ataupun kemarin sempat konflik, bisa saja di 3 hari ke depan akan selesai, akan damai, akan dingin. Nah, ketika dulu atau kemarin kalian masih aman-aman saja, ya masih stabil-stabil saja, di 3 hari ke depan ini akan makin bagus. Asalkan satu ya, ini khususnya ketika kalian ada masalah ya harus apa ya, harus bisa mengimbangi pasangan lah, harus bersikap adil seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau kita mau menasihati pasangan, suatu saat pasangan kita menasihati kita ya kita harus pakai. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi biar ada suatu keseimbangan di sini. Jadi sekali lagi kebenaran yang terungkap ini kelihatannya masih bagus ya untuk Leo. Perlu saya jelaskan sedikit sobat ya. Di sini saya tambahkan informasi ya. Admin saya itu sering apa ya istilahnya itu ketika mengecek suatu komentar-komentar itu ya ada sih segelintir orang gitu loh yang mengatakan eh, ini kok jawabannya kok ada sistem 50-50 50% 50%. Nah, kan seperti itu. Sekarang saya jawab ya, ini untuk kalian yang mungkin yang bertanya ya, dan kalian mungkin lihatnya itu sepotong-sepotong ataupun mungkin di skip, itu kan kesalahan kalian sendiri. Ingat ya, ini untuk mungkin segelintir orang saja. Saya yakin
untuk yang sudah lama bergabung sudah memahami bagaimana channel ruang batin memberikan informasi dan memberikan arahan-arahan, kan seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya jawab ini untuk segelintir orang ya, makanya sekali lagi jangan di-skip ketika melihat di channel ruang batin gitu loh. Kenapa saya mengatakan 50-50 ataupun 50%, 50%? Ini kan sering saya mengatakan, ini kan general reading sobat. Saya juga sering mengatakan, ini contohnya, misalkan ini zodiak Leo ya. Itu kan tidak mungkin satu orang memiliki zodiak Leo, gitu loh. Tidak mungkin 1, 10 bahkan sampai 100 orang pun zodiak Leo itu tidak terbatas sama di 100 orang. Maksud saya kan seperti itu. Bisa saja ini satu Indonesia ini sama kesamaannya gitu, lebih dari 100 orang ini yang mempunyai zodiak Leo. Nah, makanya ketika kalian itu apa ya, tidak secara konsul pribadi ini kan saya kesulitan, saya nggak tahu nama kalian. Nah gitu loh, makanya di sini kan eh, yang saya tembak zodiak kalian, tetapi dengan syarat memang general reading gitu loh, secara umum, secara acak. Makanya sebelum masuk inti saya kan selalu mengadakan sebuah penarikan energi. Nah itu manfaatnya. Nah gitu loh, biar apa? Biar memang energinya itu mengacak, biar ketarik bahwa saya mendapatkan petunjuk ya saya sampaikan kira-kira seperti itu yang dimaksud verti-verti, kecuali saya tahu nama kalian. Nah itu beda lagi, tidak ada verti-verti, jadi harap dipahami kan seperti itu. Mungkin ketika kalian mengatakan oh di channel lain, tarot lain kok nggak ada sistem verti-verti dan menarikan dan lain, ya silakan tonton channel lain ya, kan seperti itu ya, silakan tonton. Kalau nggak suka ya silakan di unsubscribe, saya tidak masalah gitu. Alhamdulillah yang masih suka ya, yang masih subscribe di channel Ruang Batin, alhamdulillah masih banyak, masih yang pro sama saya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya, yang sudah selalu mendukung untuk perkembangan channel Ruang Batin. Itu aja ya penyampaian saya. Jadi saya rasa sudah jelas apa yang dimaksud 50-50 ya, seperti itu ya. Meskipun demikian saya tuh juga sering mengatakan, meskipun mungkin terdeteksi yang 50% itu yang baik ya, semoga mengena sama kalian. Nah ketika itu yang 50% terdeteksi kurang baik, bahkan ada suatu kerugian-kerugian, ya saya berharap itu tidak mengena sama kalian, khususnya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Saya berharap itu ya mengena di luar channel Ruang Batin lah. Itu yang saya harapkan. Jadi sekali lagi, meskipun terdeteksi 50-50, yang 50% yang terbaik ya, pembacaan yang baik itu semoga saja, saya berharap doa saya itu mengena sama kalian. Jadi tidak yang buruknya. Tapi ya tetap kembali ketika sekalian merasakan, oh saya kok resonate di hal yang baik, memang mendapatkan seperti yang sudah diinformasikan, ya syukur alhamdulillah, amin kan, berarti ucapan adalah doa. Nah ketika yang kalian rasakan kok saya resonate ya dengan pembacaan memang yang kurang baik lah, jadikan apa, waspada. Itu kan sebagai keuntungan kalian, jadikan waspada, jadikan sebagai semangat untuk perubahan, untuk perjuangan, untuk perubahan agar lebih baik ke depannya, dengan ada suatu penetralan juga, kan seperti itu intinya ya. Oke sobat ya, sekali lagi semoga bisa dipahami apa itu 50-50 ya. Itu sudah sering saya bicarakan itu, ya bukan hanya saat ini saja, sudah lama sekali itu, sudah saya wedar, sudah saya informasikan apa yang dimaksud 50-50 ya. Mungkin apa ya, yang sudah bergabung, yang sudah subscribe itu mungkin yang baru bergabung, ya saya rasa tidak masalah. Asalkan itu tadi berkomentarlah dengan bijak. Ketika kalian tidak berkomentar dengan bijak, kalian tidak tahu, akhirnya kalian berkomentarnya ya kurang mempunyai akal yang jernih sobat. Nah seperti itu ya, saya rasa ya wis, yang lama pasti sudah mengetahui lah bagaimana channel Ruang Batin. Ya sekali lagi kebenaran yang terungkap untuk masalah asmara, hati-hati. Untuk masalah pekerjaan ya, ataupun karir ya, saya menangkap di sini memang apa ya, memang ini sama, ini 50-50 zodiak Leo ini. Jadi sahabat Leo ini yang 50% bisa saja kalian akan dihantam sebagian zodiak zodiak Leo, 50% sebagian akan diuntungkan, yang 50% lagi kelihatannya komunitas zodiak Leo ini kelihatannya masih kurang diuntungkan. Jadi masih ada suatu renungan, masih ada suatu pemikiran, dan masih banyak hambatan ketika ingin mencapai kesuksesan, ingin mencapai peningkatan ataupun perkembangan. Itu kalian masih banyak dinding penghalang, karena kalian tertembak dengan suatu black magic di situ. Nah, kira-kira di situ ya, makanya sulit. Nah, ya seperti itu ya. Jadi jelas 50-50 artinya sebagian besar nanti di 3 hari ke depan bisa saja ini kalian akan dikejutkan ya, sebagian dari zodiak Leo akan ada suatu kejutan dan akan membuat kalian senang tentang pekerjaan ataupun karir kalian. Nah yang 50% lagi, sekali lagi ini kurang bisa ada suatu kejutan, tapi kurang bisa mengenakkan gitu loh, akan membawa kerugian sama kalian ya. Saran saya segera dinetral ya. Ketika ini dinetral ini akan bagus Leo, dan itu akan ketika bagus akan berdampak ke yang lain juga ikut bagus.
Beda ketika ini dibiarkan akan merambat ke mana-mana, juga tidak akan bagus, banyak masalah. Seperti itu ya. Sekarang lanjut di faktor di faktor keuangan. Setelah saya deteksi ya, secara penerawangan saya mendapatkan petunjuk di sini, kebenaran yang terungkap kelihatannya banyak ya dari sahabat Leo di sini yang mengalami keterpurukan di sini. Yang mengalami kesulitan, mengalami penurunan, minus di sini ya. Seperti itu, ini komunitas terbesar Leo loh ini. Ini tidak main-main ya, saya rasa harus segera kalian tindak lanjuti seperti itu. Apakah tidak ada suatu keberuntungan yang setiap yang mempunyai zodiak Leo? Ya tidak begitu juga. Ini ada yang mempunyai zodiak Leo, artinya komunitas terkecil ini akan ada suatu keuntungan tersendiri. Nah, mungkin perbandingannya sering saya mengatakan ketika ini contoh ya, ketika ada 100 yang mempunyai zodiak Leo. Ini contoh loh ya, jangan salah paham. Ada 100 yang mempunyai zodiak Leo. Nah, ini yang katakanlah yang 80 orang ini tidak diuntungkan. Masih banyak sendatan, masih banyak keterpurukan karena memang tertembak black magic. Nah, yang 20 orang ini akan diuntungkan. Itu pun ketika mungkin pernah dinetral ataupun pernah dinetralkan sama orang lain ataupun sama saya, itu pun akan bagus gitu loh. Nah, jadi sekali lagi bisa dipahami ya, ini komunitas terbesar Leo akan sangat dirugikan di sini. Karena memang kuat. Ini tidak bisa dibohongin ini. Ya. Setelah saya terangkan tadi juga ini seperti ada sesuatu memang aura-aura yang pekat, aura yang tertutup. Jadi ada dinding penghalang di situ. Kerezekian, kelancaran itu terkadang mental ya. Ketika dapat uang pun itu kecil. Ketika mendapat uang besar pun di sini cepat habisnya, bahkan akan berdampak minus di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dapatnya besar, pengeluarannya juga bahkan melebihi. Nah, gitu loh. Karena memang energi black magic, energi negatif itu memang tujuannya membuat kita susah, membuat kita bersedih, membuat kita sengsara. Makanya ketika kalian merasakan kok resonate-nya kok memang adanya suatu keterpurukan ya, merugikan ya, waspada, segera perbaiki. Nah, segera diikhtiarkan. Kan seperti itu ya, sobat ya. Jadi sekali lagi ini hanya sebagian kecil saja zodiak Leo yang diuntungkan. Itu pun saya menangkap suatu energi bahwa kalian itu sudah mungkin pernah dinetralkan ya, entah dinetralkan sendiri, entah pernah sama orang lain, entah pernah dinetralkan sama saya. Yang jelas di sini komunitas terkecil yang pernah dinetralkan akan mendapatkan hantaman rezeki. Seperti itu ya. Karena di sini energi penutupannya sangat kuat, sahabat ya, untuk sahabat Leo ya. Makanya segera dinetral biar tidak berimbas kemana-mana. Ini ada yang tertembak di pekerjaan ini. Ada juga yang tertembak di asmara. Kalau asmara sih sebagian kecil sih ya, gitu loh. Tapi tidak bisa tidak bisa dibiarkan, tidak bisa diremehkan. Ketika ini kalian merasakan asmaranya ini masih bagus ya, tapi kalian tidak terasa bahwa tertembak di pekerjaan ataupun di keuangan itu, ketika dibiarkan ini asmara kalian bisa adanya suatu keterpurukan juga di sini. Ada suatu penurunan, ada suatu konflik akhirnya. Nah, seperti itu ya, makanya segera dinetral, warning keras karena Leo terdeteksi ada the devil di kartu keuangan kalian. Ini tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri. Ya silakan, ketika kalian tidak percaya, kalian merasakan sendiri nantinya ada apa di 3 hari ke depan. Mungkin ini contoh, misalkan kalian mungkin dulu ataupun kemarin ya, entah kalian pernah dijanjikan keuangan ya, terus 3 hari ke depan itu waktunya pencairan. Nah, bisa saja di situ akan gagal. Nah, seperti itu. Ini contoh. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, misalkan kemarin atau dulu kalian sempat dijanjikan keuangan di 3 hari ke depan itu akan cair, ketika nanti di 3 hari ke depan ini kelihatannya akan gagal, akan ada sesuatu pengancelan di sini. Makanya jangan sampai terjadi seperti itu sebelum kita dirugikan yang sangat besar di sini. Kira-kira seperti itu sobat Leo ya, untuk masalah pemahamannya ya. Oke ya, biar tidak menjadi keterpurukan di faktor pekerjaan juga. Ini kesulitan, banyak yang kesulitan juga di pekerjaan ini. Oke sobat ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat. Ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir, sering saya selalu berpesan, ketika kalian datang masalah, khususnya untuk sahabat Leo ya, terus kalian itu mengetahui, merasakan, kok ini masalah saya di luar logika ya. Nah, ketika kalian sudah merasakan seperti itu ya, jangan dibiarkan sobat. Ketika itu kalian biarkan ya,
ini akan lambat laun semakin memperburuk ini gitu loh. Akan ada suatu kemerosotan, habis-habisan, hancur-hancuran. Memang reaksinya tidak langsung, tapi ketika itu terjadi dan sudah mengakar, kalian di sini akan kewalahan di sini. Habis-habisan, jangan sampai kalian dirugikan, apa ya, kalian dirugikan secara besar-besaran di sini. Makanya ketika kalian sudah merasakan, kok ini di luar logika, ya jangan dibiarkan, karena sudah banyak sekali seperti itu yang muncul. Artinya hancur-hancuran semua. Itu jangan sampai terpuruk nanti dirugikan yang kedua kali. Nah, bagaimana caranya? Ini kan masalah di luar logika. Untuk menyelesaikan, untuk menanggulangi bagaimana? Ya, satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar dari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka jadi kepositifan. Kerezekian itu akan lancar masuk, sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu sendiri tidak mau mengubahnya. Minimal ada perjuangan, ada doa, ada ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib lebih baik dengan diri kita sendiri. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Leo, harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.